Halo guys, selamat datang kembali tentang kasus hukum dan penjelasan hukum di video Sari. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sudah menikah tapi belum dicatatkan. Nah, bagaimana solusinya? Simak video ini sampai dengan selesai ya, agar kalian memperoleh jawabannya. Tujuan dari video ini adalah agar kalian terhindar dari kasus hukum sebagaimana yang Sari contohkan ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Dan agar kalian tidak bosan, Sari akan membawa kalian melihat indahnya pemandangan pegunungan di salah satu bukit di Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Oke guys, kita langsung ke contoh kasus hukumnya tentang isbat nikah ya. Jadi guys, pada suatu hari Sari sedang menikmati segarnya udara pegunungan yang sejuk di daerah Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Sari bertemu dengan teman Sari bernama Eyu. Dia bingung dikarenakan ibu dan ayahnya sudah menikah sejak tahun 1965, kan tetapi pada saat ayahnya meninggal dunia, pernikahan ibu dan ayah kandungnya belum dicatatkan pada register di instansi terkait. Kemudian Eyu bingung apa yang harus dilakukan dikarenakan ibunya membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama. Oke guys, mungkin ini bisa saja ya terjadi di keluarga kalian. Jadi di video ini Sari akan membahas mengenai permohonan isbat nikah. Lalu tak lama kemudian setelah Eyu selesai bercerita kronologis permasalahannya kepada Sari, Eyu bertanya kepada Sari, apakah diperlukan alat bukti untuk mengajukan permohonan? Lalu kemudian Sari menjawab pada Eyu bahwasanya alat bukti itu sangat penting dalam mengajukan permohonan di pengadilan, karena dari alat bukti yang saling bersesuaian tersebut akan membuat terang suatu permohonan yang diajukan di pengadilan. Seperti itu guys. Lalu kemudian Eyu menjelaskan bahwasanya ibunya mempunyai alat bukti yang kuat, yaitu fotokopi KTP atas nama pemohon. Dalam hal ini adalah ibu Eyu bernama Ling. Kemudian fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat atas nama pemohon. Dalam hal ini adalah ibu Eyu yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Kemudian yang ketiga, fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga. Dalam hal ini adalah ibu Eyu bernama Ling yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian juga yang keempat, fotokopi surat kematian, surat keterangan kematian atas nama ayah Eyu yang sudah meninggal. Kemudian Eyu juga bertanya, adanya cuma itu saja Sari, apakah bisa diajukan permohonan pengesahan pernikahan? Oke guys, jika kalian masih memiliki alat bukti yang intinya untuk mendukung fakta bahwa telah terjadi pernikahan, bisa kalian ajukan ya. Lalu kemudian juga Eyu bertanya kepada Sari, apakah permohonan tersebut bisa diterima ya? Atas pertanyaan Eyu tersebut, sejenak Sari berpikir mengenai diterima atau tidaknya suatu perkara. Nah ini ya guys yang perlu Sari garis bawahi. Pertanyaan ini sering ditanyakan di kolom komen. Begini guys, mengenai diterima atau tidaknya suatu perkara di pengadilan itu bukan kapasitas Sari untuk menjawab ya. Dikarenakan apa? Itu adalah otoritas dari hakim yang memeriksa perkara. Jadi jika ada pertanyaan diterima atau tidaknya suatu perkara, Sari tidak bisa menjawab. Tetapi pada intinya, ajukan dahulu permohonan sesuai dengan permasalahan hukum kalian. Tentunya sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya ya. Kemudian alat bukti yang kalian miliki sebagai alat pendukung kalian dalam menjelaskan fakta-fakta dalam permohonan bisa diajukan dalam permohonan tersebut. Oke, kita langsung ke pembahasan selanjutnya mengenai isi dari permohonan pengesahan nikah. Apa aja ya klausulanya? Oke, akan Sari contohkan ya sehubungan dengan kasus yang teman Sari alami. Yang pertama yaitu bahwa pada tanggal misalkan pada tanggal 1 Juli 1965 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jad dengan wali ayah kandung dan disaksikan oleh kedua orang laki-laki dewasa dengan mas kawin sepasang anting-anting emas seberat 1 gram dibayar tunai. Lalu kemudian yang kedua,
bahwa pada saat dilakukan pernikahan diselenggarakan, suami pemohon berstatus jejaka dan pemohon berstatus perawan, dan tidak ada hubungan semenda, senasab, tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2017 berdasarkan surat kematian. Lalu yang keempat, bahwa setelah menikah, pemohon dan suami pemohon tinggal di rumah milik mereka bersama dan selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak. Lalu yang kelima, bahwa setelah pernikahan pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat. Oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama untuk keperluan mendapatkan buku nikah. Seperti itu guys, contoh klausula yang Sari contohkan ya. Lalu kemudian dari contoh-contoh kata-kata klausula dalam permohonan, kalian bisa menambahkan ya sesuai dengan permasalahan kalian masing-masing. Tentunya kata-kata yang kalian sampaikan dalam permohonan harus sesuai dengan alat bukti yang bisa menjelaskan akan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Lalu kemudian nama-nama para pihak harus jelas, juga termasuk saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung. Selain itu juga nama tempat, tanggal, juga instansi harus jelas juga ya, agar permohonan tersebut tidak bersifat kabur seperti itu. Lalu selain contoh klausula permohonan yang sudah Sari sebutkan, Sari juga akan mencontohkan kepada kalian dalam video ini, yaitu inti dari permohonannya, yaitu bagian akhir dalam suatu permohonan. Bisa disebut juga bagian petitum, yaitu sebagai satu kesatuan dalam permohonan. Jadi setelah poin-poin yang sebagaimana telah Sari sampaikan, kemudian kalian bisa melanjutkannya ya. Jadi berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam hal ini pemohon mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yaitu yang pertama, memohon menerima dan mengabulkan permohonan pemohon. Kemudian yang kedua, menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon dan suami pemohon yang dilaksanakan pada tanggal dan tempat, itu juga harus dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya begitu. Oke, begitu ya guys, kurang lebihnya contoh permohonan untuk mengajukan pengesahan nikah. Jika kalian ada tambahan materi atau pengalaman mengenai pengesahan nikah, silahkan di kolom komen ya. Oke, semoga video ini memberikan manfaat. Terima kasih, see ya.